Terima kasih Bapak atas pertanyaan. Saya jawab yang pertama dulu. Yang pertama, ya ini kasusnya banyak Pak. Sangat relevan sekali dengan realita kita. Jadi mungkin bisa bahasanya pakai dulu deh gitu. Nah, kalau dalam kasus ini jelas ini bukan wakaf, karena wakaf itu selamanya. Maka ini statusnya apa? Bisa kita namakan dalam fikih bab i'arah, minjemin. Jadi beda nanti antara qard dengan i'arah. Kalau qard itu kita minjemin tapi dibalikin. Maksudnya dibalikin dengan semisalnya. Kalau ini minjemin dalam artian dia minjemin manfaatnya. Kayak saya minjemin buku, minjemin rumah, itu termasuk i'arah. Nah, ini jadi terhitung wakaf nggak? Nggak terhitung. Tapi nanti yang ngasih pinjem dapat pahala nggak? Sekalipun misalnya dia misalkan gitu, narik ongkos. Kalau narik ongkos udah bukan minjem namanya, tapi sewa rumah, ijar. Nah, ini dia dapat pahala juga nggak? Tetap Pak dapat pahala juga. Walaupun pahala wakaf lah sebenarnya yang tertinggi, tapi dalam kondisi orang ini karena dia nggak punya harta lain selain itu, ya dia tidak boleh justru untuk mewakafkan rumah tersebut untuk untuk selamanya, untuk rumah tahfiz. Kenapa? Karena dilihat dari sisi yang lain. Pertama, rumah adalah kebutuhan primer. Yang dia harus kedepankan adalah kebutuhan dia sebelum orang lain. Makanya aturan dalam Al-Quran itu siapa yang harus diberikan sedekah itu orang terdekat dulu. Iya, istri, ibu, anak dan semuanya. Jadi kalau kita niatnya wakaf, yang paling berhak menerima ini sebenarnya sedekah dulu kepada orang terdekat. Maka pada kondisi ibu itu adalah pilihan yang tepat. Dia meminjamkan dan tidak langsung mewakafkan semuanya. Nah, ini kadang-kadang kita suka salah kaprah. Jadi ini adalah perbuatan yang tepat. Kemudian disebut wakaf nggak? Nggak disebut wakaf. Dapat pahala nggak dia? Dapat pahala. Dalam kondisi si ibu tadi, yang afdol buat dia adalah minjemin aja, bukan mewakafkan semuanya. Kenapa kalau dia wakafin dengan wakaf yang benar-benar kayak tadi selamanya? Lalu nanti dia bagaimana? Minta-minta dong ke orang. Tinggalnya jadi luntang-lantung. Justru nanti dia merepotkan diri sendiri. Sementara kita diperintahkan untuk jangan meminta-minta, merepotkan diri sendiri, menyusahkan diri sendiri. Itu kita dilarang. Jadi tindakan ibu tersebut sudah tepat. Sampai sini jelas Pak? Pertanyaan pertama. Yang kedua, nah gimana kalau orang mewakafkan ternyata digunainnya nggak sesuai? Oh, ini saya rasa banyak juga terjadi. Ada orang mewakafkan, misalkan ini asrama buat para penuntut ilmu biar belajar. Ternyata asramanya di dalamnya digunain buat hal-hal maksiat. Itu gimana itu? Nah, itu jangan khawatir dia dapat maksiatnya. Enggak. Karena urusan bermaksiatnya itu ya dia sama Allah. Urusan dia adalah mewakafkan benda tersebut. Maka selama digunakan, maka dia tetap dapat pahalanya. Namun di sini saya harus merujuk kepada kitab fikih lagi yang lebih dalam. Bagaimana seandainya digunakan bukan pada tujuan awal, bisa nggak akad wakaf itu dibatalkan ketika diketahui itu tidak sesuai dengan tujuan awal dia mewakafkan? Di sini saya harus merujuk lagi dan insya Allah nanti saya akan sebutkan di pertemuan mendatang. Jadi seperti itu Pak.